Jumpa lagi kawan-kawan di Arena Channel Lumana. Di hari pertama tahun 2020 ini, tak lupa juga saya mengucapkan selamat tahun baru 2020. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dan hari-hari kedepannya lebih baik daripada hari-hari kemarin. Jadi kawan-kawan, pada video kali ini saya akan sedikit menyampaikan beberapa catatan mengenai kunjungan-kunjungan saya yang telah lalu di tempat-tempat gym yang sebagian besar tempat-tempat gym di daerah Bengkulu dan beberapa tempat gym di luar Bengkulu, yaitu di kawasan Jakarta dan Jawa Barat. Jadi tentu ini bukan hanya sekedar analisa kompetitor. Di sini saya melakukan benchmarking, melihat kelebihan-kelebihan tempat gym di tempat-tempat lain atau di daerah lain yang kemudian dapat kita kembangkan di arena gym ini juga. Kan kawan arena, jika melihat perkembangan industri gym akhir-akhir ini secara keseluruhan memang cukup pesat. Namun tentu hal itu berbeda dengan perkembangan tempat-tempat gym di daerah. Kalau di area perkotaan kita bisa melihat bahwa sudah banyaknya investor besar yang berani menginvestasikan modalnya untuk mengembangkan olahraga gym ini. Tentunya kita dapat melihat gym-gym besar atau mega gym di dalam mall, katakanlah Osborne, Celebrity Fit, dan yang lain-lainnya. Artinya kebutuhan masyarakat, utamanya daerah perkotaan, itu meningkat terhadap olahraga gym ini. Dan ini tentu belum dapat kita gambarkan perkembangan gym di daerah dengan perkotaan. Nah, di sini sebagian besar saya mengunjungi tempat-tempat gym yang dikembangkan di daerah, di mana saya melihat bahwa pertama, segmen pasarnya itu belum begitu berkembang, bahkan terkesan masih monoton. Jadi hanya kalangan-kalangan tertentu dan didominasi oleh anak-anak muda. Jadi di sini sebuah PR bagi para pengelola, pelaku usaha gym, bagaimana bisa mengembangkan segmentasi pasar ini, mungkin melalui promosi olahraga gym ini, ataupun melalui kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hidup sehat. Jadi di sini branding olahraga gym ini belum mampu meyakinkan masyarakat sebagai olahraga yang menyenangkan dan menarik. Mungkin di video-video gym yang telah kawan-kawan tonton di YouTube, bagaimana keunggulan dari olahraga gym ini yang dari efisiensi waktu dan efektivitas gerakannya itu lebih baik dibandingkan dengan olahraga lain, dan olahraga gym ini tidak butuh waktu yang lama, kemudian tidak butuh orang rame, walaupun olahraga yang melibatkan banyak orang, kemudian juga tidak terbatas waktu. Jadi siang ataupun malam olahraga ini bisa dilakukan karena mayoritas diletakkan di tempat-tempat indoor. Jadi itu sebagai keunggulan yang mungkin bisa menjadi bahan untuk promosi olahraga ini ke depannya. Kemudian terkait dengan produk, tempat-tempat gym di daerah tentu produknya belum secanggih di daerah perkotaan, karena memang
fasilitas atau alat-alat gym ini seiring waktu dia juga mengalami perkembangan, mengalami upgrade, karena pakar-pakar gym ini selalu mengevaluasi, menganalisa bagaimana alat-alat gym ini diciptakan dengan kemampuan efektivitas alat yang tinggi. Artinya alat-alat ini seiring waktu terus sedikit-sedikit berubah bentuknya untuk mendapatkan gerakan yang mampu menyentuh otot-otot yang ingin dilatih tepat sasaran. Jadi di daerah sendiri mungkin sebagian besar itu menggunakan alat-alat lama. Memang ada beberapa tempat gym yang sudah mampu mengupgrade alat-alatnya, bahkan sudah memakai alat-alat impor. Kalau di daerah Bengkulu, beberapa tempat gym itu seperti Bond Gym, kemudian ada Desi Studio atau Star Fitness, itu mereka telah menggunakan alat-alat impor dalam fasilitas gymnya. Namun tentu tidak sebatas produknya saja. Yang terpenting usaha jasa apapun itu, kembali lagi kita bagaimana cara menyampaikan keutamaan olahraga gym ini itu melalui pelayanan yang baik, kenyamanan, kebersihan lingkungan, kebersihan alat, tentu itu juga menjadi faktor pertimbangan para pengunjung untuk memutuskan melakukan olahraga gym ataupun melakukan olahraga lain. Artinya kembali lagi di kenyamanan pengunjung mengunjungi tempat-tempat gym yang kita kelola. Saya beberapa kesempatan bincang-bincang dengan para pengunjung. Ada mereka yang mengeluhkan tentang kenyamanan di tempat gym. Katakanlah aroma di tempat gym kadang-kadang apa, kemudian kondisi tempat gym di mana-mana kurang bersih katanya. Memang seperti itulah kondisi di sebagian besar tempat-tempat gym yang ada di daerah, dan itu tentu menjadi PR bagi para pelaku usaha gym ke depannya, bagaimana menciptakan tempat-tempat gym ini tempat yang nyaman, tempat yang bersih, tempat yang meyakinkan bahwa tempat-tempat ini memang tempat untuk orang cari sehat, seperti itu. Dan kita juga bisa meyakinkan segmentasi pasar lain, katakannya kalangan ibu-ibu, untuk melirik olahraga gym ini sebagai alternatif olahraga yang cukup menyenangkan, cukup menarik. Bahkan ketika ibu-ibu mengatakan mau mempunyai target, mempunyai body yang ideal, maka jawabannya adalah olahraga gym ini. Aktivitas olahraga yang tinggi, yang membutuhkan waktu tidak terlalu lama, bisa membakar kalori yang banyak, seperti itu. Jadi kawan-kawan, saya kira itu sedikit catatan dari saya, dari pantauan kunjungan-kunjungan saya di beberapa tempat gym di tahun 2020 kemarin. Semoga ke depan tempat-tempat gym di daerah semakin diminati oleh masyarakat sebagai salah satu alternatif olahraga yang menarik dan menyenangkan. Tetap semangat kawan-kawan untuk berusaha mengembangkan olahraga gym ini, dan inilah kontribusi kita untuk menyehatkan bangsa.